Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan dasar konversi energi kali ini, kita akan membahas tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Setelah minggu lalu kita membahas tentang bagaimana cara-cara mengkonversi energi, di minggu sekarang kita akan membahas tentang beberapa energi-energi atau sumber-sumber energi yang dapat mengakibatkan energi itu tersebut ya. Nah, seperti kita lihat saat ini merupakan contoh dari beberapa energi yang terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Kita lihat dulu dari energi yang terbarukan itu berdasarkan dari sumber-sumber yang alami ya, dan tidak akan pernah habis. Contohnya solar energi atau energi matahari, biomasa energi atau berupa daun-daunan kering dan sebagainya. Lalu ada energi angin, geothermal atau panas bumi, dan hydropower atau air ya, biasanya energi air. Ini renewable energy, ini energi yang tidak akan pernah bisa habis. Sedangkan non renewable energy ini adalah energi yang suatu saat mungkin bisa habis ya, mungkin bisa habis untuk beberapa tahun ke depan. Contohnya yaitu energi fosil dari minyak bumi, lalu ada dari batu bara, natural gas, dan nuklir ya. Ya seperti kita ketahui yang kebanyakan dipakai itu ya batu bara ya kalau untuk membangkit listrik kalau di industri-industri itu. Dan dari energi fosil, nuklir mungkin potensinya masih besar, cuman belum termaksimalkan mungkin ya. Begitupun di natural gas. Nah, ini ada beberapa sumber energi tidak terbarukan mengenai kelebihan dan kekurangannya, di mana sumber energi yang tidak terbarukan itu juga memiliki kelebihan ya, meskipun nanti mungkin bakal habis ya, tapi mereka masih memiliki keunggulan untuk saat ini. Yang pertama adalah ya dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan merata. Ini karena teknologinya ya sudah cukup mapan ya, jadi mereka bisa menggerakkan turbin lah ibaratnya. Turbinnya itu lebih cepat lah gitu, lebih bertenaga lah karena emang energinya masih jelas gitu. Lalu relatif mudah ditemukan karena emang sudah dari lama risetnya ya. Efisiensinya tinggi jelas karena sudah banyak riset yang membahas itu. Teknologinya sudah lama dan matang, mudah disimpan dan dikirim secara luas, dan tidak bergantung faktor alam karena kalau yang energi terbarukan kan seperti matahari ya, kalau misalnya mendung agak susah ya. Kalau energi tidak terbarukan, contoh batu bara itu ya lebih fleksibel lah gitu, jadi bisa kapanpun. Nah, kekurangannya energi ini ya tentunya akan habis apabila digunakan terus-menerus. Terus yang kedua, ini tidak ramah lingkungan karena nanti itu mengakibatkan polusi. Lalu yang ketiga, kekurangannya itu energi yang diperoleh ini tidak gratis, bahkan semakin mahal. Mungkin kalau sekarang batu bara itu masih terhitung murah ya, nanti tapi 50 tahun ke depan kita tidak pernah tahu gitu. Batu bara itu akan semahal apa, karena mungkin teknologinya juga lebih jarang juga ya. Karena si batu baranya juga semakin habis, kayak fosil juga dan segala macam, minyak bumi lah. Nah, ini contoh sumber energi yang tidak terbarukan yaitu batu bara. Batu bara sendiri adalah batuan yang berwarna hitam atau kecoklatan. Batu bara sendiri adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Nah, batu bara dibakar untuk menghasilkan energi. Untuk mendapatkan batu bara itu kita membuat tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Saat ini sebagian besar listrik masih bersumber dari batu bara. Padahal ketika dibakar, batu bara melepaskan gas beracun dan polutan. Nah, jadi biasanya batu bara ini berasal dari fosil-fosil ya, binatang-binatang di jutaan tahun yang lalu yang sudah lama gitu ya, terkubur jutaan tahun, dan hasil itunya menjadi batu bara ya, hasil terkuburnya itu. Dan itu pasti akan habis ya, akan habis dan jarang gitu ya, karena ada jumlahnya juga gitu, seperti itu batu bara. Tapi batu bara juga menghasilkan gas beracun ya, jadi ketika dibakar ya akan ada kebulnya ya, kebul atau asapnya gitu, dan
itu beracun dan mengakibatkan polusi juga gitu. Oke, next sumber energi tidak terbarukan tadi ya minyak bumi ya. Minyak bumi seperti kita ketahui ya adalah bahan bakar fosil yang berbentuk cair ya. Nah, si minyak bumi sendiri itu berada terperangkap di bawah lapisan batuan ya. Jadi untuk mengambilnya dari tanah ya, tanah dan batuan itu harus dibor ya. Tak cuma di darat ya, minyak bumi juga ada di bawah lautan. Makanya seperti daerah-daerah kutub utara itu kaya akan minyak sebenarnya itu. Minyak bumi adalah bahan bakar utama kendaraan ya, seperti solar, premium, dan pertamax ya. Sayangnya pembakaran minyak bumi juga sama, melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer. Ya itu sama seperti batu bara tadi ya, jadi memang resikonya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah ada gas alam ya. Gas alam adalah bahan bakar fosil lainnya yang terperangkap di bawah batuan. Gas alam sendiri sebagian besar terbentuk dari metana ya. Jadi, metana itu adalah gas beracun yang berbau busuk ya. Gas alam sendiri digunakan untuk memasak dalam bentuk LPG atau gas cair ya. Nah, setelah kita membahas tentang energi tidak terbarukan, kita akan membahas tentang beberapa sumber energi yang terbarukan ya. Nah, ini yang lagi ngetren saat ini ya energi terbarukan ya pengembangannya. Nah, kelebihan sumber energi terbarukan itu yang pertama adalah energinya tidak akan pernah habis ya. Lalu yang kedua ramah lingkungan tentunya karena berasal dari bahan-bahan yang organik ya dan tidak mengakibatkan gas ya. Lalu energi yang diperolehnya gratis seperti udara, angin ya, matahari juga itu gratis kan sebenarnya. Pemberian dari Tuhan. Lalu memiliki kekurangan ya pertama biaya instalasi awalnya cukup tinggi, jelas lah cukup tinggi karena masih jarang ya dipasang. Lalu energi ini juga sulit untuk disimpan dan dikirim secara luas karena efisiensinya masih rendah. Ya ini tadi lagi karena riset di sini belum seperti energi tidak terbarukan, jadi efisiensinya masih rendah. Contoh seperti solar cell itu masih sangat rendah. Dari 100% itu dia cuman kalau nggak salah 20%-an lah efisiensinya itu. Lalu yang ketiga ya sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang tidak bisa diperkirakan atau diatur gitu. Nah, sangat bergantung pada faktor alam yang seperti misalnya matahari ya. Nah, kalau misalnya masih mendung ya energi yang bisa disimpannya juga makin berkurang gitu. Begitupun dengan air ya, kalau misalnya lagi kemarau, angin juga kalau misalnya nggak ada angin ya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik tuh. Lalu yang keempat ya energi terbarukan ini masih tergolong baru dan belum banyak digunakan sehingga teknologi produknya juga belum matang ya. Berbeda dengan sumber energi yang dari batu bara misalnya. Oke. Nah ini contoh sumber energi terbarukan ya. Itu energi matahari atau energi surya adalah energi yang diperoleh dengan mengubah energi panas matahari melalui alat tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Kalau di minggu lalu kita udah membahas tentang solar cell ya, berarti sedikit tentang solar cell. Nah, matahari sendiri merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke dalam bentuk energi lain. Nah, ini yang kedua air ya tentunya. Contohnya ya di PLTA ya, pembangkit tenaga air, merupakan pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hydroelectric. Lalu komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator biasanya, yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik dari air. Nah, nanti di minggu selanjutnya kita akan bahas ya bagaimana mekanismenya supaya turbin dapat memutar dengan lebih cepat ya, terutama desain turbin seperti apa saja yang bisa dimanfaatkan. Lalu yang selanjutnya adalah energi angin ya. Seperti kita ketahui ya, energi angin itu yang sering menggunakan kincir angin ya untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, ini menggunakan generator juga biasanya atau bentuk energi lainnya. Kincir angin sendiri digunakan dalam ladang angin biasanya dalam skala besar untuk menyediakan listrik
di lokasi yang terisolir ya. Ini tergantung daerahnya juga, jadi berarti ya kalau daerah-daerah yang kurang angin ya, tidak terlalu banyak anginnya ya, mungkin tidak cocok ya untuk energi ini. Lalu ada energi tidal atau arus laut atau ombak ya biasanya. Energi tidal ini yang merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air ya, yang sering disebut energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi tidal, memiliki sejumlah keunggulan ya. Keunggulannya antara lain memiliki aliran energi yang lebih pasti ya, atau mudah diprediksi ya, lebih hemat ruang, tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Di samping keunggulannya, energi tidal juga memiliki kelemahan ya, seperti membutuhkan alat konversi yang mumpuni, jadi belum pas nih energinya untuk saat ini mungkin. Mampu bertahan dengan kondisi di lingkungan laut yang kita ketahui sangat keras ya, karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus ya. Nah, ini contoh pembangkitan listrik yang tidak dapat diperbarui ya, yaitu energi listrik dengan batu bara. Kita dapat lihat di animasi ya. Ini animasi sederhana cukup bagus ya. Jadi animasi di bawah itu contoh sederhana prosesnya ya. Yang pertama awalnya itu batu bara ini dihancurkan ya. Ini dihancurkan nih, dihancurkan. Lalu dibakar ya dalam tungku, ini tungkunya misalnya. Energi panasnya itu yang dilepaskan lalu digunakan untuk memanaskan air ya, menjadi uap yang sangat super panas. Lalu kemudian digunakan ya untuk memutar turbin, karena air yang panas tadi menghasilkan uap itu pasti bertekanan ya. Nah, tekanannya itu yang digunakan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator tentunya ya, sehingga menghasilkan listrik. Nah, uap itu kemudian dikondensasikan dan didaur ulang ya. Kita lihat. Nah, ini ada dua pembuangan berarti ya, yang F dan G ya. F itu untuk pembuangan kondensasi misalnya. Kalau ini untuk pembuangan ya tadi yang gas-gas yang beracun yang tadi kita sebutkan ya. Seperti itu. Ini penyederhananya saja. Nah, ini merupakan kebutuhan energi listrik seperti yang sudah kita ketahui. Kebutuhan energi listrik untuk di daerah industri itu sangat besar ya, sampai sekitar 70%-nya gitu ya. Ini beberapa kebutuhan listrik yang dibutuhkan. Jadi dari kebutuhan listrik ini kita dapat lihat bahwa harusnya potensi energi terbarukan itu bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk menutup minimal mengurangi atau memperpanjang usia dari energi yang tidak terbarukan itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan energi terbarukan. Nah, ini merupakan beberapa potensi dari energi terbarukan itu sendiri ya. Kita bisa lihat energi geothermal misalnya panas bumi itu potensinya itu sekitar 16.502 megawatt ya, atau 16 gigawatt ya, sekitar 16 gigawatt. Sedangkan kapasitas yang terpasang itu masih 1.341 megawatt ya, ini sampai Mei 2013. Nah, ini kan masih jauh dari potensi ya, ini masih bisa kita kembangkan lagi. Begitupun juga energi hidro ya, yang berpotensi sekitar 75.000 megawatt atau 75 gigawatt ya. Sedangkan yang kapasitas yang sudah terpasang itu ya sekitar 7.000 megawatt ya. Ini baru 10%-nya mungkin, belum nyampe malah. Kalau ada mini mikro hidro juga sama. Masih lumayan lah ya kalau ini mah. Biomasa juga sama. Solar energi, energi angin, uranium, gas metana ya. Jadi uranium itu nuklir ya. Nuklir itu bisa disebut terbarukan juga karena masih banyak ya cadangannya, karena itu energi yang masih baru digunakan, meskipun emang nuklir juga uranium itu bisa habis ya. Jadi kalau ada yang bilang itu energi bisa terbarukan ya karena mungkin masih banyak itu, mungkin seperti itu.